Oke, beda sekali ya. Nah, oke, kembali lagi di Altan Motor Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk di video kali ini sebenarnya ini bukan satu-satunya solusi untuk permasalahan di cakram yang seret. Nah, nanti akan kita bahas, akan kita share juga apa aja sih penyebab cakram ini seret gitu ya, ataupun ngancing. Ini udah kita megarkan ya di bagian pistonnya. Cuman kita nggak ngebahas tentang tipe motor, melainkan tipe pistonnya ya. Ini piston 2. Biasanya kalau piston 2 itu kan sangat sering sekali mengalami seret ya. Biasanya kalau di piston 2 itu kan Supra lama, Smash, Karisma ini sendiri, Supra 125 sama ya, ataupun Ninja yang di sebelakang ya. Di depan belakang kan dia sama piston 2 ataupun Vixen. Tapi kalau di Vixen jarang ya. Biasanya yang tipe-tipe kampasnya menggunakan Supra lama ya. Sekarang kita tekan di bagian handle-nya. Ini kita gunakan kaki aja ya. Kelihatan nggak? Nah, semakin sering kita tekan, dia lama-lama seret tuh, seret. Kita rem ya. Tuh, seret. Oke, paham ya. Nah, ini sebelumnya belum kita bongkar, jadi kita juga berspekulasi mungkin ini di bagian piston, karena riwayat piston 2 ataupun tipe cakram model kampas Supra ini kan biasanya permasalahannya ada di bagian piston ya. Fleksibelnya itu nggak ada masalah ya guys ya. Tuh, kita goyangin seperti ini, dia mau gerak di bagian sini. Nah, di bagian sini ya. Nah, oke, nanti akan kita jelaskan lebih luasnya lagi permasalahan apa aja sih yang sering timbul. Nah, ketika sudah seperti ini, sarannya ini lebih baik sedikit kita kendorkan di bagian nepel ini dan nepel buang angin ya guys ya. Sesudah kita kendorkan, kita kencangkan sedikit, baik yang ini ataupun yang ini ya. Jadi supaya seandainya nanti akan kita bongkar di bagian pistonnya, jadi kita nggak sulit untuk membukanya, karena kan penahannya ataupun baut bintang ini sudah kita buka ya. Oke, kita kendorin dulu, langsung kita kencengin sedikit ya. Nah, ini posisi motornya nggak ada standar 2 soalnya nih. Nah, udah kita tutup sedikit supaya nanti ketika ini udah lepas kita nggak kesulitan. Di nepel anginnya juga. Udah kita tutup sedikit saja, kita kencangkan sedikit. Nah, kalau teman-teman nggak punya L bintang, barangkali teman-teman mau coba bongkar-bongkar sendiri, nggak buka ini nggak apa-apa, tapi teman-teman buka di area peleknya ataupun bannya supaya piringan ini lepas. Kalau piringan ini sudah lepas, kampas kita buka dulu ya. L ini kita cabut, baru kampas itu kita cabut dari selah sini. Ketika pelek ini udah dilepas, nanti akan terlepas ininya di bagian kalipernya ini ya. Karena gini guys ya, nggak semua mekanik mau melakukan hal seperti ini, termasuk untuk saya pribadi juga sama ya. Makanya ini kita buat konten di malam hari, karena memang ini sudah dari pagi sih sebenarnya. Makanya kita suruh tinggal karena memang nggak kepegang kalau untuk menangani kasus yang seperti ini. Apalagi kalau yang tipe mekanik kerja sama orang gitu ya, misalnya persentase ataupun jasa, otomatis sangat membuang waktu untuk hal yang seperti ini ya. Lebih baik mereka mengerjakan yang lain. Makanya rata-rata kalau sudah bermasalah seperti ini, anjuran dari mereka suruh ganti di bagian kalipernya ini ya, karena permasalahan biasanya ada di pistonnya ini, baliknya nggak cepat lagi, jarak mainnya nggak terlalu jauh. Nah, ini kita lepas dulu di bagian pengancing kampasnya. Tuh, kalau di fleksibelnya ini nggak ngancing ya. Tuh, masih mau gerak, makanya analisa kita bukan masalah dari sini. Ini kita cabut dulu tuh, kita cabut pakai tangan juga masih bisa. Nah, ini sekarang coba kita tekan handle ya, ataupun kita rem. Seperti pengereman ataupun seperti penekanan kalau kita mau ngerem lah. Ini kita coba set.
teman-teman lihat dorongan balik dari piston. Tuh, dia dorongan baliknya hanya sedikit ya. Nah, ini kita tekan nih. Tuh, kan ini kita tekan sedikit aja deh. Pasti nanti piston ini akan naik turun. Tuh ya. Jadi geser masuk keluar masuk gitu ya. Coba perhatikan lagi. Tuh ya. Nah, ini salah satu penyebab dari kampas itu ataupun rem itu dia sangat seret sekali. Ini sangat seret sekali guys ya. Nah, sekarang kita jelaskan apa aja sih yang membuat cakram itu seret ataupun ngancing ya. Jadi banyak masalahnya ataupun banyak penyakitnya ya. Oke, sekarang kita jelaskan. Nah, oke, yang pertama akan kita bahas tentang penggantian kampas baru. Nah, teman-teman, ini kampas yang lama. Nah, dengan struktur yang masih real ya, ini belum kita bersihkan ini sengaja. Otomatis kalau kampas baru, dispet baru, ya, kampas aja ya, kita sebutnya kampas baru, otomatis permukaan ini kan rata ya guys ya. Nah, rata. Kita balik lagi ke piringannya. Piringan cakram ini kan nggak sepenuhnya dia rata ya. Itu nggak mungkin. Sebagus-bagusnya piringan pasti dia akan kemakan. Kecuali teman-teman baru ganti, masih baru, masih gres, nah itu masih rata lah. Kalau motor sudah dipakai, motor baru, meskipun baru berapa bulan, setidaknya pasti nantinya ada sedikit landainya. Nah, ini kan cekung nih. Nah, ini di ujungnya ini lebih tinggi ya guys ya. Yang di sini yang lebih mengkilap ini kan yang bergesekan dengan kampas pasti lebih sekung ke dalam. Nah, seandainya teman-teman ketika kampas ini masih baru tentu akan seret. Nah, ketika seiring berjalan dia akan lancar dengan sendirinya karena sudah membentuk landai seperti ini, lebih turun gitu ya. Jadi kalau kampas baru kan otomatis yang menjepit awal di bagian sini, karena ini kan kalau kita balikan ke piringannya, kenapa ini landai ke bawah, otomatis kan yang piringan bergesekan ini dia lebih ke atas. Yang di bagian sini ya lebih ke atas. Nah, makanya ini landai ke bawah. Nah, solusinya gimana bang? Untuk saya sendiri ketika pemasangan kampas cakram sudah terbiasa dengan meniruskan di bagian pinggiran kampas. Nah, ini kita gerinda aja nih, seret ataupun menggunakan kikir. Nah, itu nggak akan mengurangi pengereman kok. Lihat aja sih medianya seluas ini, kita gerinda di bagian pinggirnya. Untuk apa? Untuk supaya nanti piringan di bagian pojok-pojok sini dan sini nggak akan menyentuh duluan. Nah, otomatis sama aja dengan yang seperti ini. Ini kan udah landai ke bawah nih. Nah, makanya sebelum kita pasang kampas baru sudah kita bentuk landai dulu supaya nggak bersinggungan dengan piringan di bagian pinggirnya. Jadi nggak mengakibatkan seret. Nah, makanya sering kejadian ketika penggantian kampas baru sering ada aja ya keluhan, habis ganti kampas kok malah seret. Nah, itu masalahnya. Dia berproses lancarnya itu sangat lama sekali ya, tergantung kita ngeremnya. Ya kalau model tipe kampas yang murahan, kalau murahan kan cepat sekali dia terkikisnya, itu akan sangat cepat ya. Kalau teman-teman beli yang KW1 ataupun yang original tentunya kan akan lama ini untuk mengikis di bagian kampasnya ini, makanya seretnya agak lama gitu ya. Jadi penjelasan tentang kampas yang baru kok malah seret, jadi itu penjelasannya. Dan yang kedua, ini masalah di fleksibel. Ketika teman-teman mengganti kampas yang baru, nah usahakan ini harus dibuka nih. Biasanya kebanyakan kan ini ngancing nih, nggak mau gerak. Kalau ini meskipun keras tapi masih mau kita buka ya. Biasanya yang sering itu kan ketika ganti kampas ini mau kita tarik susah, harus kita ketok-ketok dulu baru keluar. Nah, itu jangan dibiarkan, didiamkan saja. Jadi harus dilepas, diamplas lagi. Jikalau memang ini berkarat, biasanya kan berkarat ya, kena air karena nggak ada gemuknya ataupun grease-nya. Nah, kita contohkan seandainya ini ngancing ya, nggak fleksibel, nggak bergerak. Nah, apa yang terjadi ya? Nah, ini kita contohkan. Nah, misalnya ini kita anggap aja ini udah habis deh ya kampasnya ya. Kalau sudah habis kan kampas semakin menipis. Ketika kita mengganti baru, otomatis nggak muat dong segini karena piston sudah terlanjur kedorong gitu ya. Jadi kita harus masukin pistonnya lagi supaya jaraknya ini lebih lebar. Nah, jarak mainnya. Nah, kalau ini kan rapat nih, rapat karena kampasnya udah habis gitu ya, paham ya? Anggap aja ini tipis lah, ataupun ini besi semua nih. Mau kita ganti baru otomatis lebih tebal dari ini dong.
misalnya segini nih. Nah otomatis kalau kita dempetin seperti ini nggak akan masuk ya. Harusnya kita piston ini kita masukin, kita pendemin lagi, baru kampas ini akan bisa masuk. Nah hubungannya dengan fleksibel apa bang? Nah teman-teman harus lihat, yang tadinya ini tipis, ini kan kita anggap tadi besi ya, sudah besi semua dengan ukuran jarak ini, pinggir ini ke plat ini, kalau kita tarik lurus dengan jarak tadi berapa, 5 cm ya. Nah 5 cm nih dalam posisi fleksibel ini ataupun besi ini sudah ngancing, nggak bisa bergerak. Kalau kampas ini kita ganti baru, otomatis lebih tebal. Kita anggap aja 2 kampas ini satu kampas ya. Anggap aja kalau kampas baru tebalnya seperti ini untuk satu kampas yang di bagian pinggir sini ya. Karena kalau yang habis tadi kan segini misalnya, kita ganti baru jadi tebal seperti ini ya dong ya, paham ya. Nah, kalau sudah kita ganti baru seperti ini, otomatis jarak di pinggir kampas ini dengan di sini otomatis semakin mengecil dong jaraknya, nggak lagi 5 cm melainkan 3 cm. Nah gimana supaya caranya ini bisa jarak 5 cm lagi ya? Ini harus kita pendamkan lagi, kita dorong lagi dong ke sini biar jarak dari sudut sini ke kampas yang tebal tadi itu berjarak 5 cm lagi. Nah kalau ini nggak kita bersihkan, ini pinggir sini dengan di sini sudah nggak 5 cm misal, karena kan pinggir sini ini bersinggungan dengan piringan nih ya kan, piringan cakram, jadi 3 cm misalnya jaraknya. Kita paksakan saja, tentu nggak bisa karena piringan sudah paten di area sini. Masa mau kita masukin di sini gini ya. Nah ini kan jalur piringan nih, gesekan piringan dengan jarak ideal tadi 5 cm, dengan posisi ini ngancing nggak bisa bergerak. Kalau lebih tebal otomatis kan segini nih ya, segini otomatis sudah nggak 5 cm lagi, sedangkan piringan di sini nih posisinya tadi. Nah gimana caranya ini bisa lurus dengan piringan ya? Otomatis harus kita geser ininya lebih ke dalam lagi. Nah gitu, paham. Sedangkan ini sudah ngancing nggak mau bergerak, ya udah piringan ataupun roda akan seret. Makanya kalau kampas habis ini kan semakin keluar ya guys ya. Nah gini nih, nah gini aja teman-teman, andaikan gini aja deh. Nah ini tebel, misalnya tebel nih ya, kita tebel, piringan paten di sini, diam dia di sini. Kita nggak patokan ini ya, tapi patokan ini ke sini. Nah ini anggap aja pinggir baut ini piringan dengan presisi kampas. Nah gini ya, kalau kampas tipis otomatis kan ada selah kosong ya antara piringan dan kampas, karena ini masih rapat. Nah masih tebel. Kalau kampas ini tipis kan otomatis ada ruang dong. Gimana caranya supaya ini bisa rapat lagi? Kalau ini rapat lagi, ini kita geser dengan cara seperti ini. Nah gitu, makanya kampas mulai habis otomatis fleksibel semakin keluar, ataupun kaliper ini semakin keluar dari platnya ini. Nah makanya ini jangan dianggap remeh ataupun jangan disepelekan masalah ini ya. Jadi ini harus lancar. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Kita takutnya teman-teman nggak mudeng lagi. Nah ya, jadi kita anggap teman-teman paham. Jadi untuk melancarkan ini banyak cara ya, bisa menggunakan grease, gemuk, ataupun hanya sekedar oli. Yang penting dibersihkan dulu di bagian kerak-keraknya. Kalau udah ngancing pasti ini sudah berkarat ataupun sudah rusak ya besinya ya. Oke, itu yang kedua, masalah seret. Dan yang ketiga mungkin masalah dari sini juga, masalah fleksibel. Nah biasanya juga ada besi ini yang nggak lurus dengan kaliper. Misal ini besi bengkok ke atas ataupun ke bawah, otomatis pergerakannya jadi sulit ya guys ya. Nah jadi nggak fleksibel, jadi semakin seret. Misalnya jarak dari sini ke sini 5 cm, sedangkan ini ke sini sudah 7 cm, otomatis nggak imbang. Hanya di bagian sini yang sama, kan seret, nggak bisa fleksibel ataupun nggak lancar ya. Paham ya? Nah, dan selanjutnya masalah piston ini aja sih, di bagian sealnya ataupun karetnya. Ini yang paling fatal ataupun yang paling sulit. Nah solusi untuk piston yang ngancing ini ke masalah yang sekarang kita alami ini guys ya. Jadi solusinya gimana bang? Nah ini kita bongkar dulu, piston kita cabut dua-duanya, dan napel sini kita lepas
Ini juga kita lepas kalian nggak apa-apa supaya lebih bersih. Teman-teman kalau bisa selang ini kita sumbat dulu ya, supaya nanti minyak rem dari atas nggak terus-terusan keluar. Karena takutnya teman-teman nanti dalam penyetelannya terlalu lama ataupun terlalu sulit, karena untuk di rem hidrolik ini penyakitnya bermacam-macam. Kalau lagi enak ya cepet, kalau lagi sulit ya sangat lama sekali, sangat berjam-jam. Bisa gunakan kunci ring yang besar, tinggal selipkan aja di sini ya, otomatis kan ini tersumbat ya. Kalau saya menggunakan ini tang sepi ini, lalu kita jepit dengan tang jepit ini ya. Nah gini ya. Nah, baru nanti kita buka di bagian baut ininya, baut nepelnya, apalah sebutan teman-teman apalah sebutan teman-teman ya, intinya baut ini kita lepas. Nah ini udah kita lepas dan posisi selangnya tuh ya, kita cepit aja seperti itu supaya nanti minyaknya itu nggak turun terus ya. Kasihan teman-teman nanti kalau habis nyetel dari atas takutnya lebih lama lagi. Kita kan cari cara yang lebih cepat ya guys ya. Tuh ada lumpur ya, bukan lumpur, mungkin endapan dari minyak rem yang sudah lama. Nah ini kita bersihkan dulu, kita skip dulu, dan karetnya ini kita cabut dulu ya. Nah ini kita gunakan jari-jari lancip atau apapun deh, yang penting bisa melepas di bagian karetnya ini. Oke, jadi ini kita skip, kita bersihkan dulu. Dan siringan sini ya teman-teman ya, ini biasanya banyak jamurnya tuh banyak keraknya, kerak dari minyak rem tuh. Ini sangat pengaruh juga ini, yang membuat karet itu jadi gini, semakin sempit ruang ini otomatis karet kan gini nih, jadi lebih tinggi dia, makanya lebih seret gitu ya. Nah ini jari-jarinya kita tekuk supaya lebih mudah untuk kita membersihkan seperti ini. Nah ini kan contoh minyak rem yang sudah mengeras ya guys ya. Oh tuh ya kan, banyak bekas minyak rem yang mengeras ini, yang terjebak, makanya dia ngeras tuh. Kita gini kan rontok dia. Jadi semaksimal teman-teman ya untuk membersihkannya. Nah untuk bagian karet o-ringnya teman-teman bisa menggunakan cutter, nggak apa-apa, cuman jangan miring gini ya, malah akan terkikis. Nah lurus gini aja. Kalau teman-teman banyak waktu, karet ini bisa direbus ya, kasih aja direndam air panas, dia setidaknya mengembalikan struktur karetnya. Maksudnya nggak karet yang nggak terlalu getas juga ya, kalau udah terlalu getas ya udah sulit. Setidaknya ini agar lebih lentur aja. Oke teman-teman, ini udah kita bersihkan ya, kita percepat aja. Dan di sini kan ada 2 karet o-ring. Nah teman-teman pasang dulu yang karet o-ring yang besar ya. Untuk cara pemasangannya giniin aja, pakai jari aja ya, tinggal diiniin. Kita masukin dulu ke jalurnya ya. Oke, jika sudah masuk semua di bagian karet o-ring ya. Nah ini pistonnya juga sudah kita bersihkan, udah kita amplas ya. Untuk pengamplasan seperti ini guys ya, jangan gini, karena kan permukaannya bulat. Ini kita masukin. Nah kita dorong pakai tang ya. Nah di sini feeling teman-teman diuji juga ya. Jadi teman-teman putar seperti ini tuh, kira-kira ini masih seret nggak gitu, masih terlalu seret nggak. Dan kebetulan ini masih seret banget ya tuh, meskipun coba kita kasih air sedikit tuh masih seret ya guys ya. Nah ini kita triknya di sini guys ya, kita harus siapkan sebuah kompon ataupun pasta gigi, bisa nggak ya? Kalau pasta gigi di jarum pelampung supaya nggak banjir juga bisa itu ya, cuman kalau di sini kita belum pernah coba karena ada kompon, jadi kita gunakan kompon terus ya. Oke caranya, nah kita oleskan aja seperti ini. Nah kompon kan agak kasar, kalau memang terlalu ekstrim banget bisa gunakan amril, cuman amrilnya sebisa mungkin kita aduk dulu ya menggunakan bensin ya, supaya nggak terlalu kasar. Bisa teman-teman ataupun digini-giniin deh, digerus-gerusin supaya nggak kasar banget. Tuh di bagian pistonnya juga ya, ini komponnya sudah mulai kering soalnya. Lalu ini kita masukin. Nah seperti ini. Nah ini yang harus
butuh kesabaran ya. Jadi teman-teman harus putar-putar seperti ini tuh, gitu ya. Tuh, bisa gunakan tang apa ini, tang spi ya. Tuh, putar-putar aja seperti ini. Nanti dirasa udah enteng, baru dihentikan ataupun sudah cukup sampai di situ gitu ya. Nah, bila perlu giniin. Karena kompon kan tuh ya, kalau bila perlu teman-teman untuk pengetesan kasih air aja sedikit ya, karena kan itu tadi keset banget. Jadi teman-teman bisa merasakan nantinya udah lancar atau belum nih gitu ya. Nah, atau teman-teman kalau punya kita ada alat khusus ya, cuman untuk di piston kecil aja. Kalau piston besar tetap kita manual ya, karena piston besar itu jarang kalau untuk seretnya ya. Nah, ini kita punya alat seperti ini. Ini bekas tanduk stang sepeda ya. Atau kalau teman-teman punya tiang setang yang nempel di garpu. Nah, tiang setang nempel di garpu, kita kencengin bautnya, kan setang nggak akan goyang tuh, nggak akan belok kanan kiri. Nah, bawahnya kan seperti ini. Atau ada juga yang bentuk bulat ya. Nah, teman-teman cari yang seperti ini. Nggak perlu dua seperti ini, hanya satu. Ini kan harusnya baut 12 ya. Ini kita kasih baut 10. Nah, untuk lawannya ini teman-teman bisa potong aja pipanya ataupun tiang setangnya, teman-teman potong ataupun ganti dengan pipa bulat yang lebih tebal, agar supaya ini kita kencengin nggak apa namanya ya, nggak peot ya, ataupun nggak rusak. Nah, contohnya seperti ini. Ini kita masukin tuh, ini kita kencengin aja nih. Nah, baru teman-teman nanti bisa gunakan bor. Kita kancing seperti ini, kita gunakan bor ya. Nah, oke, sesudah seperti ini kita masukin aja lagi. Ini komponnya udah cair soalnya. Ini lebih cepat ya guys ya. Nah, gitu ya. Kalau teman-teman ada alatnya seperti ini sebenarnya cara kerjanya teman-teman paham ya pasti ya. Nah, ini kan ada sisi yang gesekan gini, semakin kita kencengin kan dia semakin keluar, ini semakin ke sana juga, otomatis semakin apa ya, sesek di area lingkaran ini yang menyebabkan ini ikut ngancing pistonnya gitu ya. Mudah-mudahan paham lah di tiang setang sepeda. Nah, jika sudah seperti ini dirasa teman-teman enak nih, udah lancar nih. Nah, teman-teman bersihkan lagi ya karet ini, teman-teman buang lepas, lalu cuci dan bersihkan lagi ya. Baru nanti kita tes lagi sudah lancar atau belum. Oke, ini kita skip dulu ya untuk mempercepatnya. Nah, oke teman-teman, ini sudah selesai kita kompon. Untuk pengomponan usahakan gunakan piston kedua-duanya ya, supaya setidaknya lebih mengkilap tuh, lebih licin. Ternyata ini masih bagus ya. Pada ngeliatnya tadi cacat banget tuh. Satunya pun sama ya, masih mulus ternyata. Nah, jadi agar supaya kan kotoran di piston juga ikut terangkat ya ketika kita melakukan pengomponan. Nah, selanjutnya ini kita pasang dulu bagian o-ringnya ya. Terserah teman-teman menggunakan media apa bisa ya, yang penting memudahkan teman-teman dalam proses pemasangannya. Selanjutnya kita pasang pistonnya dulu guys ya. Minyak remnya nanti terakhiran aja, kita mulainya dari sini aja deh. Nah, kecuali kalau selangnya atau nepelnya udah kita pasang di sini, kita baut, kita masukin dari sini nggak apa-apa. Teman-teman rasakan setidaknya piston ini sudah melewati o-ring yang besar ya, o-ring yang besar tadi kira-kira mungkin segini deh. Nah, segini ya. Oke, cukup. Nah, supaya apa, jangan kita pendemin banget, nanti ketika pemasangan minyak rem otomatis kan volumenya nanti berlebih.
Nah kalau nanti ini kita pendamkan, otomatis kan kita nggak kekurangan minyak ya di bagian atas ya. Seandainya kepenuhan, biasanya ketika ini kita pendam, kita masukin, dia balik lagi. Nah kalau balik lagi tinggal buang aja di bagian nepel angin, nggak perlu kita kencangkan handle-nya, cukup kita diamkan, kita kendorin, nanti minyak itu kan akan mengalir. Kira-kira sudah agak banyak, kencengin, itu nggak akan merusak kerja remnya ya, itu aman-aman aja, tetap masih bisa ngerem. Nah ini kita pasang seperti biasa, kita kencangkan kira-kira aja dulu, nggak masalah. Nanti kan kita kendorkan juga ya. Nah cukuplah seginilah, kita isi minyak rem ya. Kita goyang-goyangkan dulu untuk menghilangkan anginnya. Tuh turun, kita isi lagi, tuh masih turun tuh. Tuh ya. Nah, kita isi lagi. Tuh, jadi jangan buru-buru kita sudahkan. Biar bekerja dulu ataupun biar turun dulu minyaknya. Oke, sudah cukup. Sekarang kita pasang nepelnya ya. Nah, sekencangnya tangan aja dulu. Oke. Dah. Nah, selanjutnya ini kita lepas dulu deh. Nah, untuk penjepitan seperti ini jangan diaplikasikan di apa ya guys ya, selang racing ya, seperti TDR ataupun yang lainnya, karena takutnya pelindungnya pecah. Kalau ini kan polos karet semua, itu nggak masalah. Oke, ini teman-teman jangan kelamaan, kalau ininya masih bagus jangan kelamaan terkena minyak rem, jadi sambil dibilas air ya. Kita melakukannya dari piston ya. Piston kita cabut satu ya, untuk di bagian sini aja. Nah kalau mau masukin minyak dari piston, usahakan minyaknya itu melebihi seal yang tebal ya, ataupun sampai luber nggak apa-apa, itu malah akan lebih cepat nanti kita buang anginnya. Nah seperti ini guys ya. Oke, piston sekarang kita masukin. Ini kan mudah-mudahan nggak ada anginnya jadinya. Tuh sampai luber seperti ini. Nah, oke, jangan lupa dibilas dengan air ya. Nah ini udah mau nih. Oke, kita cek dulu di sini ketika kita rem ya. Ini udah jadi ya guys ya. Nah untuk pergerakan pistonnya ini sama aja nggak? Tuh lebih lancar ya. Gimana ya? Tuh kita giniin aja dia mau. Set. Tuh ya. Dan satu lagi, fungsi dari plat ataupun seng itu sendiri sebagai pegas ataupun per. Kenapa? Karena kalau tanpa seng ataupun plat, ini kita contohkan satu aja deh ya. Baut kita masukin. Nah, baut kita masukin. Ini goyang nih, tuh. Makanya digunakan ataupun dibuat plat yang seperti ini, fungsinya untuk sebagai per. Nah, karena bantalnya kan nanti di sini duduknya. Tuh, kan gini. Proses pemasangannya ini sembari kita tekan. Nah, otomatis kalau kita tekankan seperti ini. Nah, gini. Makanya dia ada gaya dorong. Kalau kita lepaskan dia balik lagi. Nah, makanya kenceng kita ya. Udah kita pasang sesuai ya. Ini kita taruh yang bagian pinggir aja deh. Tuh. Ini kan masang bautnya ini nggak bisa kita langsung masuk, sembari kita tekan dulu karena nggak, posisinya nggak pas. Ataupun lebih jelasnya di sini. Tuh kalau kita masukin nggak masuk, dia harus kita tekan dulu kampasnya sedikit. Tuh baru masuk. Satunya pun demikian. Nah ini kalau langsung kita masukin, nah ini ya. Aduh, oh ini nyangkut. Nah ini kita tuh nggak pas kan, harus kita tekan dulu. Tuh baru masuk, dan ini kenceng dia.
nggak maju mundur, nggak goyang sana sini ya. Kita ke pemasangan seal abunya. Nah, seal abu ataupun seal debu seperti ini, usahakan masih bagus seperti ini guys ya. Dan siringannya harus dibersihkan. Kenapa? Kalau siringan biasanya ini kan kotor. Siringan itu untuk penempatan di bagian seal debu yang ini. Tuh, ini kan ada centolan nih. Kalau nggak kita bersihkan dia nggak akan masuk. Dia tetap gini aja. Dan kotoran itu bakal masuk ke bagian asnya ataupun fleksibelnya. Tuh ya. Ini masih bagus. Kalau ini udah rusak, langkah baiknya teman-teman ganti ya. Yuk kita pasang. Ini kita kasih grease ataupun gemuk ya. Oli juga nggak apa-apa. Cuman kalau untuk oli biasanya cepet kering ya. Durasinya nggak panjang. Dikira-kira aja lah sama teman-teman. Nah, kalau kira-kira masih ngangin tuh dibuka ya, ada ces. Masih ces nggak dia? Tuh udah nggak ya, berarti udah nggak ada angin. Takutnya kalau masih ada angin di dalam sini, ini mau begini nggak mau, dia akan narik terus dia atau menekan berlawanan terus. Satu lagi ya, kita belum jelaskan. Andainya ini kan contoh kampas, teman-teman. Biasanya kalau untuk yang kesulitan itu di motor Beat ya. Beat kita mau ganti yang kampas KW, biasanya dia lebih tebal dari originalnya. Ketika kita pasang seperti ini nggak mau masuk, ataupun ini terlalu rapat, piringan seret. Dan ketika kita masukin pistonnya, kita pendemin ke dalam. Misal kita pendemin nih, kita pendemin gini, nah dia langsung keluar lagi, nongol lagi. Kita coba lagi, dia nongol lagi. Nah itu karena minyak remnya itu sudah penuh. Nah solusinya teman-teman buka aja nepel ini tanpa ditekan ya. Bagian handle nggak perlu ditekan, jadi teman-teman tinggal kendorin. Ini nggak perlu kita contohkan detail ya, teman-teman kendorin, nanti kan minyak keluar. Biarin aja dikira-kira set keluar 1 2 3, kencengin lagi. Nah baru teman-teman coba masukin lagi pistonnya. Tetap masih keluar nggak? Kalau sudah nggak keluar, sudah seperti ini, press seperti ini, berarti sudah berhasil ya. Itu nggak akan merusak kerja dari remnya, karena rem sebelumnya sudah normal, itu nggak akan terganggu ataupun nggak akan ngangin lagi. Udah dijamin aman, asalkan jangan ditekan lalu dibuang angin sini, jangan ya. Lebih baik biarkan, nggak perlu ditekan, buka nepel, biarkan minyak itu keluar 1 2 3 detikan lah ya, 3 detik. Kita tutup lagi, kita coba pendamkan. Kalau dia masih nongol sedikit, kita keluarkan lagi minyaknya sampai dirasa sudah ideal. Misal idealnya di pinggir sini nih, baru bisa ada selah gitu ya. Sudah kita jelaskan panjang lebar. Nah sekarang kita ke pengujiannya. Tekan masangnya gini supaya bautnya masuk. Nah untuk mengencangkan ini nggak perlu kencang benar, karena sering kejadian ini nggak bisa dibuka, ujung-ujungnya kesulitan ketika mengganti kampas, ujung-ujungnya dibawa ke tukang bubut ataupun kita akalin, dan itu memakan banyak waktu, belum lagi membongkar di bagian sini ya. Kita coba intip dulu deh. Wih, sepertinya berhasil ya. Yuk kita coba kencangkan, berhasil nggak ini? Sebentar. Nah, aduh gimana ya? Aduh, sorry. Ini nggak kita skip biar teman-teman paham lah. Nah, jadi intinya kan masalah seret ya, bukan masalah penyetelan cakram ya. Gimana ya posisinya ya? Nah gini deh ya, sedikit kelihatan ya untuk handle-nya ya. Aduh sebentar. Tekan lagi. Yuk kita cek. Maaf ya, kita gunakan sikil. Oh ya. Kita goyangkan dikit. Wah. Mantap. Oke, berbeda sekali dengan sebelumnya. Sebelumnya malah nggak mau muter sama sekali guys ya. Jadi ya itulah solusinya. Jadi banyak cara, banyak kasus, terkhusus di rem cakram ya. Sekali lagi banyak macamnya, banyak masalahnya, banyak kasusnya. Oke, kita coba.
Oke. Kalau untuk benar-benar lancar itu nggak mungkin ya, bukan nggak mungkin ya guys ya. Kita lihat lagi dari piringan, dari tipe kampas itu kan banyak macam. Biasanya piringan kan sudah nggak presisi, kampas juga ada berbahan yang membuat daya tarik dengan piringan ini, jadi agak seret sedikit lah gitu. Setidaknya kita giniin tuh udah lancar tuh ya, nggak perlu tenaga. Mungkin teman-teman bisa nilai lah dari perputarannya, kita nggak perlu pakai tenaga, beda dengan yang sebelumnya tadi ya. Oke, mungkin sudah terlalu panjang atau durasi berapa nanti akan kita buat, dan mohon maaf kalau durasinya panjang karena kita berpikir dari setiap yang kita sampaikan ada ilmunya guys ya, ada pengalamannya sendiri ya. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosan untuk nonton ya, mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman dapat ilmu lagi. Kalau ada trik yang baru ataupun trik yang lebih mudah ataupun lebih simpel, silakan dijabarkan aja di kolom komentar karena kita sama-sama sharing ya. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.